Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan tentang interpolasi data tahunan ke kuartalan dengan menggunakan Excel. Di video sebelumnya itu sudah ada bagaimana interpolasi data dengan menggunakan Excel. Tapi dalam video ini, saya jelaskan interpolasi data dengan menggunakan Excel. Oke, sekarang kita mulai data dulu dari sini, ya. Tahapannya ini. Jadi saya akan mencoba untuk memecah data 3 ini, ya, konsumsi, PDB, populasi, ya. Dan data ini semuanya akan kita pecah dari tahunan menjadi data kuartalan ini, ya. Jadi konsumsi, PDB, populasi ini ke sini. Nah, sebelum data ini kita pecah, tapi kita lihat dulu. Ya, salah satunya adalah apakah data ini bisa kita pecah, maka kita buat interpolasi. Saran saya, jangan pernah kemudian membuat interpolasi dengan data yang berfluktuatif, ya. Karena apa? Nanti hasilnya adalah sangat jauh dari realita. Ya, kita lihat di sini syarat interpolasi tadi ini, ya. Ini data konsumsi. Ya, ini sudah memiliki tren. Ya. Data PDB dia memiliki tren. Ya. Kemudian populasi dia memiliki tren, ya. Nah, sekarang kita akan coba pecah ini ya, konsumsi tahunan menjadi bulanan, jadi kuartalan. Nah, kita lihat di sini. Nah, sebelum kita kemudian mau memecah dari data tahunan ke kuartalan, maka harus kita ingat dulu, kita gunakan tahun dasar dulu. Misalkan dari sini kita akan mematok 2016 sebagai tahun dasar. Karena kita mau buat tren, berarti ini saya copy dulu. Ini saya copy sama dengan, ya. Saya copy ke sini. Saya bawa ini semuanya ke sini. Ya. Setelah data ini saya copy ke sini, saya copy ke sini, ya. Ya. Saya gunakan 2016 sebagai tahun patokan tahun dasarnya untuk kita buat tren. Ini saya buat angka 0. Bawahnya 1. Ini tinggal diginikan saja. Tarik ke sini, kemudian kita tarik ke sana, ya. Setelah kita tarik ke sini, ya, maka kemudian ini data ini kita sekarang kita buat ramal ke sini, ya. Jadi sekarang kita buat ini menjadi tren. Ingat, pastikan bahwa Excel Anda sudah bisa menggunakan data untuk data analisis ini. Ya, kita sudah punya data banyak di sini, ya. Jadi kita bisa data banyak di sini, ya. Dan kita pilih regression. Oke, ini ya. Nah, kita masukkan ini dulu ke sini. Ini konsumsi ini sebagai variabel Y-nya. Ya, ini kita ngeramal dasarnya adalah time, waktu. Maka ini masukkan time ini, ya. Setelah time kita masukkan, maka sekarang kita pilih label, karena saya masukkan konsumsi di baris pertama. Confidence-nya saya pakai ini kita klik, maka ini kita gunakan di sini. Ya, klik, kemudian OK. Ya, ini OK. Ya, sekarang saya dapat data ini. Ya, saya hanya membutuhkan ini saja untuk ngeramal. Kita membutuhkan saja data nanti ini saja. Jadi, saya membutuhkan data ini untuk meramal. Ya, dengan cara apa? Karena di sini sudah kita gunakan tadi adalah nolnya di 2016, berarti dia harus di tengah-tengah ini. Berarti ini min 0.5, ini 0.5. Ya, ini tinggal kita tarik untuk ini, ya, karena menyamakan tadi ini, ya. Ingat, ini harus 0 tadi ke sini, ini tarik ke atas. Ya. Ya. Nah, baru ini sekarang untuk dasar kita ngitung konsumsi ramalan kuartalan. Sama dengan ini, intercept. Ingat, ini harus dikunci dengan F4. Ditambah ini dengan F4 dikalikan dengan time ini. Kita OK. Ya, kita bawa ke bawah. Oke, ya. Nah, ini kita ngeramal dengan cara nurunkan dari tahunan ke kuartalan.
Ini data asli dari BPS. Saya buka dulu data ini. Ya, saya dapat data ini. Ingat, ini adalah ramal, ini realita, ini ramalannya. Ya, tapi mohon maaf, karena tadi adalah ini kita masih gunakan tren tahunan, ini dirubah dulu. Dengan cara apa? Ini dibagi 4. Kenapa kuartalan? Lihat rumus statistik ya. Di bawahnya sini ini dibagi 4, tapi 4-nya dikuadratkan. 4 dikuadratkan. Ini ya. Kita oke. Nah, sekarang kita tarik ke sini. Ya. Nah, ramalan yang baik adalah apabila residualnya mendekati 0. Nanti ya. Berarti ini sudah sama ya. Maka kita lihat residualnya sama dengan ini realita dikurangi prediksinya ini. Ini errornya ya. Errornya kemudian kita tarik ke sini. Ya. Nah, berarti sekarang ini udah bagus karena mendekati 0. Ya. Inilah yang kemudian interpolasi dengan menggunakan Excel ya. Kita peroleh dari data tahunan ke data kuartalan. Kita lanjut ke GDP. Ya. Sekarang kita lanjut ke GDP. GDP ini juga sama, kita sepakat menggunakan tahun pengamatan 2016. Ini kita copy. Ya. Kita copy sini juga boleh, atau ini buat sama dengan saja, sama dengan di sini. Ya. Enter, kemudian dibawa ke sini. Ya. Ini tarik ke sini. Data sama. Ini kuning ini adalah sebagai tahun pengamatannya di sini. Ya. Ini kita buat 0. Ya. 0 berarti ini 1. Ini kita tarik ini ke sana. Ya. Kita tarik. Ini juga kita tarik ke sana. Ya. Nah, kemudian kalau di situ sudah kita gunakan tahun 2012 pengamatan, ini juga sama, ada kuartal 1 2 3 4. Karena pengamatan 2016, maka kemudian di sini juga di tengah-tengah. Tengah-tengahnya 0, sehingga kita lihat karena 0-nya di tengah dan disembunyikan, maka ada min 0,5, bawahnya 0,5. Ya, kita tarik ke bawah. Ya, kita tarik ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, ini naik ke atas, dapat data temp. Sama juga di sini. Sekarang kita buka Excel dulu untuk data analisis, data analisis. Kita pilih regresi. Ya, kita pilih ini dulu ke sini. Ini kita pilih yang ini kita ganti PDB ya. Ini mohon maaf, ini nanti saya ganti PDB dulu. Ya. Ini saya ganti dulu karena ini masih menggunakan konsumsi. Ini saya ganti dulu PDB. PDB ya. Nah, sudah masuk PDB, maka ini saya buka lagi data analisis, kemudian regresi, kita masukkan ini ya. Ini kita masukkan dari sini. Oke, ya. Masukkan ini ke sini, oke, ya. Ini oke lagi. Kemudian kita tempatkan ini ke sini, ya. Kita oke. Ya, oke. Oke lagi di sini. Nah, kita hanya butuh ini lagi, ya. Untuk kita bisa meramal. Caranya apa? Sama dengan di sini. Kemudian intercept-nya kita kunci dengan F4 ditambah ya. Temp-nya ini kita F4 dikalikan dengan temp di sini ya. Oke. Sekarang kita tarik ke sini. Ya. Kita lihat. Sekarang kita buka data asli dari BPS yang dia data kuartalan. Ya. Ini kita lihat di sini, ini saya ikan dulu. Ya. Nah, ini juga apa? Saya menggunakan trennya masih tahunan. Ini juga dibagi 4 ya. Kemudian di sini dibagi 4 tapi dikuadratkan. 4 dikuadratkan. Nanti coba teman-teman lihat di literatur, di statistik ya. Bagaimana memecah data tahunan ke bulanan dia pakai formula ya. Ini kita enter. Kita lihat bawah ke sini, ini. Nah, syaratnya ini harus sama ketemunya ini ya. Oh, ini masih 0. Sekarang kita lihat residualnya lagi. Ini dikurangi ini. Ya, enter ini. Ya. Kita copy ke sini dapat ini ya. Dan sudah 0 ya. Berarti
inilah yang kita harapkan kesalahannya sangat minimal. Ini meminimalkan kesalahan kuadrat ini. Sehingga ini kita dapatkan lagi hampir datanya hampir tidak jauh melenceng. Kita sudah dapat lagi data ini. Nah, bagaimana dengan data populasi? Populasi tidak bisa digunakan untuk menggunakan ramalan seperti tadi. Kenapa? Karena populasi tidak bisa dipecah. Misalkan contoh, setahun itu ada tambahan penduduk misalkan 1 juta. Tidak bisa kemudian tahun ini 250, tahun ini tidak bisa. Karena apa? Dia nambah terus. Ya. Beda dengan kemudian kalau konsumsi atau PDB, data bisa dibagi. Oh, setahun itu dapat sekian, berarti setiap 3 bulan dapatnya sekian. Kalau penduduk adalah dia akumulatif. Ya, makanya sekarang kita lihat. Di sini 2016 penduduknya 26 ini. Nggak boleh di tengah-tengah. Tapi dia kemudian dia akhir 2016 penduduknya adalah 261,6 juta. Ini kita copy dulu. Kita copy ya. Sama dengan kita copy dulu. Copy. Ini ya. Ini kita copy ke sini ya. Nah, kita patokannya 2016 lagi. Di sini pakai patokan. Ya. Maka ini ketemu 1. Ya. Ini kita tarik ke atas. Ya. Kita tarik ke atas. Ya. Nah, karena kita tarik ke atas, maka 0 ini dia harus menggunakan di sini. Kalau kita lihat 0 ini, ya. Jadi kalau lihat 0 ini, maka 0 ini akan ada di sini. Berarti di sini adalah 1. Ya. Kita tarik ke sini. Ya. Kita tarik nanti untuk meramal tadi ini. Ini kita ke sana. Ya. Dan ingat nanti ramalannya harus yang 12 sama persis ini dengan di sini ketemu sama. Nah, buka lagi sekarang data analisis. Oke, di sini regresi. Sekarang kita gunakan ini. Ya, ini kita gunakan penduduk. Oke, di sini. Kemudian ini kita gunakan ini. Ya, oke. Nah, sekarang ini kita masukkan ke sini. Oke. Ini oke di sini. Oke. Nah, kita hanya butuh ini. Nah, kita butuh ini ya. Ingat, kita kemudian bisa gunakan ini ya karena kita akumulatif sehingga intercept-nya yang ini, intercept yang di sini 26 ini nggak boleh dibagi karena kita udah ini ya, sehingga apa, dia cukup begini sama dengan ini F4 ditambah ini F4, tetapi yang di sini ya, yang di sini ini adalah ini saya masukkan tadi ya. Ini adalah ini F4 tuh ini. Ya, kemudian dibagi 4 ya. Jadi yang kita bagi adalah yang slope-nya dikalikan ini. Ya. Enter, kita cek ini. Ya. Nah, lihatlah sekarang yang ini. Jadi kalau ini saya buat begini, ya. Ini, maka data ini akan sama dengan di sini. Ya, saya kuning ini sama. Setiap akhir 2014, data ini ketemunya ini. Ya, 255. Ini ada ketemunya ini ya. Ini 255 ini. Ya, ini ketemunya ini. Ini 258. Ini 258, ini. Ya, ini ketemunya ini. Ya, ketemu sekian. Ya, ketemu sekian. 271 ini juga 42 ini. Ya. Ini cara interpolasi jika datanya data akumulatif. Kalau tadi adalah data yang kemudian dia bisa kita kelompok-kelompok kita bagi menjadi Q1, Q2, kalau ini tetap dia akumulatif. Nah, dari data ini, maka sekarang kita coba cari ini. Sama dengan kita buka yang konsumsi, klik di sini. Ya. Kemudian PDB, kita dapatkan PDB-nya ini. Ya. Dapat ini. Kemudian populasi kita dapatkan ini. Ya, kita dapatkan ini. Ya. Jadi kita copy sekarang di sini. Nah, kita copy ini ya. Kita sudah dapatkan data, ini interpolasi ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kita ya. Apakah boleh
data yang sudah kita peroleh dari interpolasi semua, kita lakukan untuk data penelitian dan kita regres. Nah, sekarang kita akan coba untuk ini kita jadikan sebagai ini ya, langkah-langkah untuk melakukan regresi. Nah, kita buka saja pakai Fuse. Jadi kita copy ya. Kita pakai Fuse ya. Ini saya hapus dulu semua ya. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita ingat tadi kita memiliki data adalah di sini 2014 dengan 2019 ya. File, new, work file, kemudian annualnya kita ganti dengan quarterly. Ini adalah 2014 sampai dengan 2019 kita oke. Ya, ini sudah kita gunakan data ini. Quick, empty group, kemudian kita masukkan di sini. Ya. Paste, klik ya, data sudah masuk semua. Kita coba sekarang langsung saja kita regres. Proc, make equation, kita oke. Inilah yang terjadi kalau kita menggunakan data yang sudah diinterpolasi. Dia akan muncul multikoliniaritas yang sempurna. Ini R-square-nya adalah 1.0. Coba kita balik lagi, sekarang PDB-nya yang jadi variabel dependent. Ya. Ini kita buat estimate, kemudian ini kita ganti PDB. PDB kita masukkan di sini. PDB. Oke, di sini. Sama. Sekarang R² juga sama dengan 1. Terakhir, kita coba sekarang adalah kita gunakan adalah yang populasi. Ya. Jadi populasi akan saya masukkan sebagai variabel bebas. Populasi. Populasi. Ya, oke. Di sini terjawab. Near singular matrix error. Regressor may be perfectly collinear. Ya, dijawab di sini ya. Jadi apa kesimpulannya? Di sini kalau data hasil interpolasi semua kita gunakan untuk regresi, maka inilah kesimpulan yang bisa kita peroleh ya. Data yang seluruh variabelnya diinterpolasi tidak bisa dijadikan sebagai data penelitian karena akan menimbulkan korelasi yang sempurna. Terjadi multikoliniaritas. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa saya berikan. Nanti untuk materi ini bisa dilihat di deskripsi ya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.